Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis perbandingan biometrik antara daun mangga dan daun jambu menggunakan RStudio. Namun sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Firdaus Ardiansyah dengan NIM 109082500-126. Dan ini teman saya. Dan saya Ismail Marza Besi dengan NIM 109082500-113. Saya Nabila Zahira Ramadhani dengan NIM 109082500-104. Oke, langsung ke materi yang akan dijelaskan oleh Ismail Marza Besi. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan. Variasi morfologi daun merupakan salah satu aspek penting dalam identifikasi spesies tanaman. Perbedaan bentuk, panjang, dan lebar daun dapat digunakan untuk membedakan jenis tanaman secara ilmiah. Oleh karena itu, analisis biometrik dengan pendekatan statistik diperlukan untuk memahami karakteristik fisik daun secara lebih objektif dan terukur. Tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan karakteristik fisik daun mangga dan jambu berdasarkan panjang dan lebar daun. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pola distribusi data serta hubungan antara panjang dan lebar daun menggunakan analisis statistik dan visualisasi data. Selanjutnya, data dan variabel. Jumlah sampel yang kita gunakan yaitu totalnya 200 sampel. 100 sampel daun mangga dan 100 sampel daun jambu. Variabel yang kita gunakan yaitu panjang daun dan juga lebar daun. Terus toolsnya kita menggunakan RStudio. Metode analisisnya, analisis dilakukan dengan yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang di dalamnya termasuk min, median, enjoy ya, mean, median, modus, dan variansi. Lalu yang kedua, visualisasi data. Kita menggunakan histogram, box plot, dan juga scatter plot. Dan yang ketiga yaitu analisis korelasi dan regresi linear. Nah, selanjutnya kita menganalisis data. Yang pertama itu statistika deskriptif. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sebaik gitu ya, masih dulu ya. Kita menyimpulkan hasilnya yaitu dengan rata-rata panjang daun. Yang pertama itu daun mangga 22,08 cm dan jambu 11,80 cm. Rata-rata dan lebar daun yaitu mangga 5,98 cm dan jambu 7,02 cm. Nah, maka mangga lebih tinggi, ukurannya bakal lebih beragam. Dan jambu jika lebih rendah, ukurannya lebih seragam. Daun mangga panjang, ramping, dan heterogen. Kalau daun jambu lebih pendek, lebar, dan homogen. Distribusi jambu cenderung simetris mendekati normal. Distribusi mangga lebih menyebar. Selanjutnya saya akan menganalisis data histogram panjang daun. Histogramnya seperti ini dan kesimpulannya pola distribusi biomida 2 puncak. Terus puncak kiri 10 sampai 14 cm itu jambu dan mangga itu puncak kanannya 18 sampai 26 cm.
Panjang daun adalah pembeda utama antara mangga dan jambu. Hampir tidak ada overlap antara spesies. Terus ini ada box plot lebar daun. Terus dari box plot lebar daun ini saya menyimpulkan median lebar daun jambu lebih tinggi, variasi lebar daun mangga lebih besar. Outlier masih dalam batas variasi biologis. Terus di sini ada scatter plot pola hubungan panjang dan lebar. Kesimpulan dari scatter plot ini tuh, scatter plot multidimensi membedakan warna berdasarkan jenis, memperlihatkan dua klaster data yang terpisah sempurna. Klaster merah itu jambu yang terkumpul di area kiri atas, pendek dan lebar. Klaster biru itu mangga terkumpul di area kanan bawah, panjang dan ramping. Selanjutnya ada analisis regresi dan korelasi. Visualisasi scatter plot dengan garis regresi ada di bawah ini, dan hasil analisis kami yaitu analisis ini bertujuan menguji hubungan antara panjang daun dan lebar daun menggunakan model regresi linear sederhana. Dan juga scatter plot ini menunjukkan adanya dua klaster data yang terpisah jelas antara daun jambu dan mangga. Daun jambu ini berada pada rentang panjang yang lebih pendek, namun memiliki lebar daun yang relatif lebih besar, dengan garis regresi yang sedikit meningkat. Sementara itu, daun mangga memiliki panjang daun yang lebih besar dengan lebar yang cenderung lebih kecil. Dan garis regresinya hampir datar. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan perbedaan morfologi antara daun jambu yang lebih lebar dan daun mangga yang lebih panjang serta ramping. Selanjutnya ada interpretasi hasil regresi. Hasil regresi linear menunjukkan bahwa garis regresi memiliki kemiringan negatif, yang berarti semakin panjang daun, maka lebar daun cenderung semakin kecil. Adanya nilai koefisien korelasi sebesar min 0,44 menunjukkan adanya hubungan negatif sedang antara panjang dan lebar daun. Pola ini muncul akibat penggabungan dua klaster data yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu daun jambu yang cenderung pendek dan lebar serta daun mangga yang cenderung panjang dan ramping. Nilai p-value yang sangat kecil, yaitu kurang dari 2,2 kali 10 pangkat min 16, menandakan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Namun, tren negatif ini lebih dipengaruhi oleh perbedaan spesies daripada pertumbuhan biologis alami yang dikenal sebagai fenomena Simpson's paradox. Selanjutnya, hasil dari kesimpulan kali ini kami berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perbedaan karakteristik. Terdapat perbedaan morfologi yang signifikan antara daun mangga dan daun jambu. Daun mangga dominan lebih panjang namun lebih ramping, sedangkan daun jambu lebih pendek namun cenderung lebih lebar. Selanjutnya ada parameter pembeda. Variabel panjang daun adalah indikator terbaik untuk membedakan kedua spesies ini karena rentang nilai yang hampir tidak beririsan. Yang ketiga ada pola hubungan. Secara gabungan, data menunjukkan korelasi negatif antara panjang dan lebar daun yang menegaskan perbedaan bentuk dasar kedua daun tersebut atau lonjong versus unggulan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika pada grafik sebelumnya scatter plot kita melihat hubungan antara variabel, pada grafik histogram ini kita akan membedah struktur populasinya. Kita ingin melihat seberapa sering ukuran tertentu muncul dalam sampel data dari kami. Selanjutnya pada kode geohistogram di samping ini, di sisi ini kodenya sedikit berbeda. Kita menggunakan geohistogram. Nah, fungsi ini tidak menggambarkan titik satu persatu, melainkan mengelompokkan data ke dalam keranjang-keranjang atau bins atau batang. Batang yang tinggi artinya jumlah datanya banyak, batang yang pendek artinya datanya sedikit. Selanjutnya mari kita lihat pada hasilnya. Grafik ini menjawab
pertanyaan di mana dianggap berapa ukuran daun paling sering muncul. Nah, pada warna merah atau daun jambu ini datanya sangat runcing dan sempit. Artinya variansi ukuran daun jambu itu sangat seragam atau mirip satu sama lain, berkumpul pada sekitar di angka 11 sampai 12 cm. Selanjutnya pada beans biru atau daun mangga sebaliknya. Di area biru bentuknya lebih lebar dan landai. Ini artinya daun mangga punya variasi ukuran yang lebih beragam, mulai dari 18 cm sampai 25 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang box plot variasi lebar daun. Jika grafik sebelumnya berbincang tentang hubungan antara variabel grafik histogram, ini berbicara tentang identitas populasi. Nah, kita melihat seberapa konsisten ukuran daun pada masing-masing spesies ini. Grafik ini menampilkan pola yang disebut distribusi bimodal atau dua puncak yang terpisah total, yaitu dengan gunung merah yaitu daun jambu, bentuknya yang tinggi dan runcing. Ini artinya variasi ukuran daun jambu sangat seragam. Hampir semua daun jambu berkumpul rapat di angka 11 sampai 12 cm. Tidak banyak yang aneh-aneh. Dan selanjutnya ada gunung biru ini atau daun mangga sebaliknya. Warna ini landai dan lebar. Ini artinya daun mangga punya variabilitas yang tinggi. Ada yang 18 cm, tapi ada juga yang sampai 25 cm tentang ukuran lebih luas. Selanjutnya poin terpenting ini dari grafik ini adalah area kosong atau the gap di tengah-tengah ini antara sekitar 15 sampai 18 cm. Area kosong ini membuktikan bahwa kedua spesies ini terisolasi secara morfologi. Dalam bahasa statistik ini disebut dengan perfect separation, artinya probabilitas kita salah menebak jenis daun berdasarkan panjangnya hampir 0%. Jika pendek pasti jambu, jika panjang pasti mangga. Akan menjelaskan tentang scatter plot ini. Nah, yang pertama cara memasukkan file CSV ke R Studio. Pertama-tama saya memuat library menggunakan ggload 2, kemudian saya mengimpor data dari file CSV. Di sini ada satu hal penting yang saya lakukan, yaitu menggunakan parameter check names sama dengan false. Nah, tujuannya agar saya bisa mempertahankan spasi pada nama kolom seperti panjang daun sehingga tidak diubah otomatis oleh R menjadi titik. Selanjutnya pembuatan visualisasi. Lihat pada scatter plot ini saya membangun grafik scatter plot. Dalam kode ini saya memetakan antara panjang daun ke sumbu X dan lebar daun ke sumbu Y. Nah, agar pembedanya terlihat jelas, saya mengatur parameter atau color berdasarkan jenis tanaman. Nah, jadi R akan otomatis membedakan warna titik antara mangga dan jambu. Saya juga menambahkan dim minimal agar tampilan grafik lebih bersih dan estetik. Selanjutnya dari hasil ini saya menggunakan titik-titik merah mewakili daun jambu yang cenderung mengelompok di sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa daun jambu memiliki ukuran yang lebih pendek, sementara titik biru adalah daun mangga yang menyebar di sebelah kanan dengan rentang panjang yang jauh lebih besar. Untuk menghasilkan visualisasi distribusi ini, kami menggunakan library ggload 2 dr. Poin ini dalam kode ini ada 3. Nah, yang pertama ada geom histogram. Fungsi ini mengelompokkan data panjang daun ke dalam bins atau batang-batang untuk melihat frekuensinya. Yang kedua ini ada position sama dengan identity. Nah, ini parameter penting kami menggunakannya agar kedua grafik daun jambu dan daun mangga ini bisa muncul bersamaan dalam satu sumbu tanpa saling menutupi atau ditumpuk ke atas. Nah, yang ketiga itu ada alpha sama dengan 0,6. Nah, kami mengatur transparansi warna sebesar 60% agar jika ada sedikit irisan data kita tetap bisa melihatnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang interpretasi grafik ini. Nah, yang pertama ada identifikasi sumbu. Mari kita lihat sumbu ini dan hasilnya sumbu X adalah panjang daun dalam cm dan sumbu Y adalah frekuensi. Nah, grafik ini membandingkan daun jambu dengan warna merah dan daun mangga dengan titik-titik berwarna biru. Selanjutnya ada analisis pola bimodal. Yang paling cocok untuk ini adalah terbentuknya pola distribusi bimodal. Artinya terdapat dua bukit populasi yang terpisah sangat jauh. Nah, di sisi kiri kita melihat populasi daun jambu. Puncaknya berada di kisaran 11 sampai 12 cm. Ini menunjukkan bahwa daun jambu cenderung pendek. Nah, dan di sebelah kanan terpisah jauh adalah populasi daun mangga. Puncaknya di sekitar 22 cm menunjukkan ukuran yang jauh lebih panjang. Selanjutnya ada kegunaan dari the gap atau celah pemisah. Nah, perhatikan area kosong yang ada di tengah-tengah scatter plot ini. Hampir tidak ada irisan antara kedua spesies ini, berbeda dengan grafik sebelumnya.